Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, nanti insyaallah kita lanjut dengan salat tarawih dan witir rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam keberapa Pak Ramadan kita? Malam 17 Pak ya. Artinya sudah 16 hari kita lalui. Mudah-mudahan ibadah puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan semua ibadah yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam 17 Ramadan seringkali diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Tapi ada yang bertanya, bukankah turunnya Al-Quran itu disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar? Sementara malam Lailatul Qadar itu diprediksi oleh Nabi ada pada 10 malam yang terakhir. Maka muncul mungkin pertanyaan, kenapa banyak yang memperingati di malam 17 sementara nuzulul Quran disebut dalam Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Kalau kita bicara Lailatul Qadar, kata Nabi prediksinya di 10 malam terakhir. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita kaji dari berbagai kitab para ulama yang membahas tentang hal ini, kitab tafsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, maka memang ternyata Quran itu turun dalam 2 tahap. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli di bidang tafsir. Kata beliau ketika menafsirkan ayat-ayat yang menyebut bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, Quran itu turunnya dalam 2 tahap. Yang pertama adalah turun sekaligus 30 juz, jumlah tawahidah, satu kesatuan, dari Lauhul Mahfud sampai ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Inilah yang turun pada malam Lailatul Qadar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian tahap kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, sama'ud dunya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hirah. Itu tahap yang kedua yang berangsur-angsur selama kurang lebih 23 atau 24 tahun yang berangsur-angsur. Maka ada 2 tahapan turunnya Al-Quran menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah,
Disinilah mulai perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan tanggal persisnya? Ada yang menyebut turun yang pertama itu malam Lailatul Qadar. Tak tahu tanggalnya tanggal berapa, yang jelas malam Lailatul Qadar. Adapun turun yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat kapan tanggalnya. Ada Pak yang mencoba mengkompromikan perbedaan-perbedaan pendapat itu dengan memberi kesimpulan begini. Turun pertama pada dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi prediksinya di 10 malam terakhir. Adapun turun kepada Rasulullah yang di Gua Hira, itulah yang terjadi pada 17 Ramadan. Sekali lagi, ada banyak perbedaan pendapat, tapi kalau dikompromikan, sebagian berpendapat jadi yang Lailatul Qadar itu yang turun langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun yang turun di Gua Hira itu pertama kali turun pada 17 Ramadan. Nah, di luar perbedaan pendapat ini Pak, maka yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Quran ini. Maka pertama Bapak Ibu sekalian adalah setelah kita mengimaninya, semua kita beriman kepada Al-Quran, maka berikutnya yang paling harus diupayakan adalah membacanya. Membacanya ada dua sisi. Satu, membacanya dengan baik dan benar. Yang kedua, menjadikan Al-Quran itu bagian dari bacaan hari-hari kita. Gemar membaca Al-Quran. Yang pertama dulu Bapak Ibu adalah membacanya dengan baik dan benar. Ada penelitian, ternyata di Indonesia ini angka buta huruf Al-Quran itu masih tinggi, mencapai 65% yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang bisa hanya 35%. Itu salah satu penelitian. Penelitian yang lain menyebut juga angka yang berbeda, tapi masih banyak yang belum bisa membaca Quran. Jadi hanya 35 yang mampu Pak. Dan kalau dari wajah-wajahnya jamaah di Al-Hidayah, insya Allah masuk yang 35% bisa membaca Quran dengan baik dan benar ini Pak. Yang penting jangan dites satu-satu saja Pak. Saya agak khawatir kalau dites lari ke yang 65 itu Pak. Ini penelitiannya. Maka ini PR besar untuk kita, untuk meningkatkan kemampuan membaca Quran. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu kata para ulama Pak, adalah kewajiban bagi setiap kita umat Islam. Kenapa? Sebab kalau salah membaca bisa salah maknanya. Maka harus bisa membacanya, hurufnya benar, harokatnya benar, panjang pendeknya benar. Itu minimal. Harus setiap kita mampu. Sebab kalau keliru bisa keliru maknanya. Contohnya Pak, salah huruf qaf dan kaf itu merubah makna. Qalbun pakai qaf artinya hati. Kalbun pakai kaf maaf artinya anjing. Maknanya berbeda. Ada ayat Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu nanti tak berguna lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau kita salah membacanya Pak, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, maknanya bisa berubah. Pada hari itu tak berguna lagi harta dan anak-anak, tak bisa menolong kecuali yang datang menghadap Allah membawa anjing yang bersih. Maknanya keliru Pak. Yang punya anjing seneng itu Pak kira-kira. Padahal tak begitu. Qalbun beda dengan kalbu. Bahaya sekali. Panjang pendek merubah makna Pak. La panjang artinya tidak. La tidak. La ilaha illallah. Lanya panjang Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la pendek artinya sungguh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu lanya pendek. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan. Jadi bahaya. Kalau orang membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, keliru di alamnya dipendekkan, maknanya berubah Pak. Harusnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dia baca
la ilaha illallah. Maknanya jauh. La ilaha illallah. Lanya pendek, artinya sungguh Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Maknanya jauh. Maka hati-hati ketika kita membaca kalimat ini. Ada pak yang bilang ke saya, Ustadz, la panjang artinya tidak dalam bahasa Arab. Iya. Berarti Ustadz katanya, la panjang yang artinya tidak itu dalam bahasa Arab mengambil dari bahasa Madura katanya pak. Karena orang Madura kalau mau bilang tidak itu lacong, nah itu pak. Tidak itu. Kok tahu Ustadz, saya dari Sumeneb juga soalnya pak. Ada yang protes pak, enggak Ustadz katanya kalau Madura itu bukan la tapi la, ada tasdidnya Ustadz katanya. La itu tidak. Saya jawab pak, justru kalau ada tasdidnya di Quran itu penekanan bahwa itu benar-benar tidak. Apa itu? Kalla, artinya sekali-kali tidak. Kata jamaah yang dari Madura pak, berarti benar-benar bahasa Arab itu ngambil dari bahasa Madura katanya pak. Padahal enggak pak ya, tentulah peradaban Arab lebih dahulu. Tapi itu bahaya sekali kalau salah kita dalam membaca. Maka tanamkan pak, kita harus bisa mengurangi lagi angka buta huruf Al-Quran di Indonesia ini. Pastikan di rumah-rumah kita mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Ini setelah kita beriman, langkah berikutnya kemampuan membaca ini. Maka ada pak, bapak-bapak pulang ke rumahnya, saya harus pastikan anggota keluarga saya bisa baca Quran semuanya. Dites satu-satu pak. Coba mama mbak ngaji. Apa kata bapak ini pak? Mama ini masih salah-salah. Nanti kita panggilkan ustadz saja untuk ngajar. Anak-anak coba dites sama bapaknya. Ini masih salah-salah. Nanti kita panggilkan ustadz saja untuk ngajar. Kata mamanya, kata istrinya, coba papa sekarang yang ngaji biar mama sama anak-anak yang nyimak. Kata suaminya, kalau papa ndak usah disimak, papa ini sudah biasa jadi imam di kantor katanya pak. Lalu kemudian datanglah ustadznya diundang. Kata ustadznya, yuk kita tes dulu satu-satu agar kita tahu belajarnya dari mana. Ibu baca. Ibu ini sudah bagus, tinggal sedikit-sedikit saja ibu langsung ke Quran. Anak-anak dites, anak-anak tinggal dengung-dengungnya yang perlu ditingkatkan, kira-kira di jilid-jilid terakhir. Begitu bapak suaminya yang dites, pak katanya, ini panjang pendeknya masih keliru-keliru ini pak. Bapak harus mulai dari jilid 3 ini belajarnya. Pulang ustadznya pak, istrinya bilang, katanya papa biasa jadi imam di masjid katanya. Apa kata suaminya? Iya, papa ini biasa jadi imam di masjid, cuman untuk sholat zuhur dan asar saja katanya pak. Memang tidak keluar bunyinya itu sholat zuhur asar itu pak. Maka aman dia. Pastikan pak di keluarga kita, anak-anak kita relatif alhamdulillah sekarang banyak TPQ. Nah mungkin pak kita perlu mengevaluasi diri. Barangkali ada yang sudah dewasa yang belum bisa, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran ini. Tidak ada buruknya orang belajar Quran. Disampaikan oleh Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta'u fihi. Tapi siapa yang terbata-bata membaca Quran, lihat pak apa balasannya. Kata Nabi, falahu ajrani. Yang terbata-bata itu dia akan mendapatkan 2 pahala. Loh, Ustadz, yang terbata-bata dalam bahasa kita grotal-gratul justru dapat 2 pahala. Ada yang bilang tidak yakin, masa Ustadz? Iya, yang grotal-gratul dapat 2 pahala Ustadz. Iya, jangan-jangan pahala grotal, pahala gratul katanya pak. Betul-betul pahala ini pak. Kenapa kata para ulama? 1 pahala membacanya, 2 pahala kesungguhannya dalam belajar. Itu dinilai pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu untuk belajar ketika usia sudah dewasa, karena bertabur pahala. Maka pak 1 hurufnya itu 20 kebaikan kalau tidak lancar. Kenapa? Karena setiap huruf kaidah umumnya 10 pahala. Karena dia tidak lancar kali 2, berarti dapat 20 pahala setiap hurufnya. Yang lancar tak disebut lagi pahalanya berapa, tapi dia bersama para malaikat yang mulia. Maka yang belum lancar belajar pak, 1 huruf 20 kebaikan. Apalagi pak kalau tidak lancar, biasanya diulang-ulang. Maka semakin banyak pahalanya itu pak. Inna nalladzi 20 banyak itu pak. Maka jangan putus asa untuk belajar Al-Quran. Ada pak yang belajar itu sulit sekali. Dia membaca
innalladzina kafaru, kata ustadznya, nanya pendek, innalladzina kafaru, lokanya pendek juga. Diulang Pak, innalladzina kafaru, lofanya juga pendek. Keliru Pak, ditegur bolak-balik sama ustadznya. Pulang dia Pak dari belajar, bilang ke temannya, ustadz kita itu kayaknya lagi banyak pikiran katanya, makanya kita jadi korban ini, disalah-salahkan katanya. Padahal memang tidak bisa Pak ya. Tapi sekali lagi, semangatlah untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, walaupun sudah di usia yang tak lagi muda. Guru-guru pengajar terakhir Pak juga harus sabar membimbing. Saya pernah Pak ada kajian tafsir, saya buka dengan coba kita ngaji dulu. Ada yang sulit membacanya Pak, huruf zal dan dal tidak bisa membedakan. Bu, zal itu yang ada titiknya ujung lidah di ujung gigi depan atas. Za, zi, zu, keliru saja, tetap dibaca dah. Kenapa Bu kok keliru? Masalahnya Ustadz, katanya sudah sepuh beliaunya Pak, Ustadz bilang zal itu ujung lidah di ujung gigi depan atas. Masalahnya gigi depan atas saya sudah habis semuanya Ustadz kata. Kalau dipaksa kena gusi gatel Ustadz katanya. Maka semangat belajar insyaallah Pak. Mudah-mudahan kita jadi ahli-ahli Al-Quran. Ini wujud iman dan cinta kita kepada Al-Quran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.